Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ibu bapak peserta diklat yang berbahagia, senang sekali kita bertemu hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum mengawali materi pelatihan hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Bowo Irianto, Widyaiswara BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Kita akan bertemu dan berinteraksi dalam pelatihan mata diklat kepemimpinan transformasional selama 9 jam pelajaran untuk menuntaskan materi pelatihan ini. Mengapa materi ini penting bagi Anda sebagai pejabat administrator? Karena Anda para pemimpin adalah roda penggerak organisasi dan sebagai role model bagi staf dan orang-orang di lingkungan masing-masing. Pemimpin tidak dapat mencapai tujuan organisasi apabila tidak didukung oleh staf yang kompeten dalam bidangnya. Di era 4.0 ini, yang sangat memerlukan perubahan yang demikian cepat, diperlukan pemimpin yang mampu menggerakkan organisasi dengan memberdayakan seluruh potensi yang ada dalam organisasi. Kepemimpinan transformasional perlu dimiliki oleh pemimpin perubahan agar mampu menciptakan inovasi-inovasi dalam organisasi, agar mampu memberikan layanan prima di tengah perubahan yang begitu cepat dengan kinerja optimal. Kita akan membahasnya nanti lebih lanjut, materi demi materi secara bertahap. Baiklah Ibu Bapak sekalian, sebelum memasuki materi pokok, saya merasa perlu menyampaikan tujuan dari pembelajaran ini. Setelah mengikuti pembelajaran mata pelatihan kepemimpinan transformasional ini, diharapkan Bapak Ibu mampu menerapkan kepemimpinan transformasional dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai pemimpin jenjang administrator sehingga mampu menghasilkan kinerja tinggi. Dan penguasaan atas pemahaman materi kepemimpinan transformasional ini ditunjukkan dengan indikator berupa kemampuan Anda dalam bentuk menjelaskan konsep dasar kepemimpinan transformasional, menguraikan kembali konsep dasar coaching dan mentoring, serta melakukan simulasi kepemimpinan transformasional melalui coaching dan mentoring. Ibu Bapak sekalian, sepanjang pertemuan ini, kita akan mendiskusikan 3 materi pokok, yaitu yang pertama, konsep dasar kepemimpinan transformasional. Kedua, konsep dasar coaching dan mentoring. Dan yang ketiga adalah refleksi dan simulasi kepemimpinan transformasional. Untuk mengantarkan ketiga materi pokok ini, kita membutuhkan waktu 9 jam pelajaran atau 405 menit. Baiklah, Ibu dan Bapak sekalian, kita awali dengan materi pertama. Dalam materi pertama konsep dasar kepemimpinan transformasional ini, kita akan bersama-sama menyaksikan video pendek tentang kepemimpinan abad ke-21. Nanti, Ibu Bapak sekalian menyimak dan mengidentifikasi nilai-nilai kepemimpinan apa saja yang bisa diambil dari video tersebut. Selanjutnya, Ibu dan Bapak sekalian melakukan internalisasi nilai-nilai kepemimpinan tersebut sebagai bekal pemahaman awal memasuki berbagai dimensi kepemimpinan transformasional. Tentu saja tidak cukup sampai di situ. Selanjutnya, kita akan membahas pengertian kepemimpinan transformasional
tentang pentingnya model kepemimpinan ini, termasuk prinsip-prinsipnya. Juga tidak lupa, kita akan bahas tentang ciri-cirinya. Dalam membahas hal tersebut, kita membutuhkan waktu sekitar 90 menit atau 2 jam pelatihan, termasuk pendahuluan di dalamnya. Dan dalam 2 jam pelatihan tersebut, kita dapat memperkaya pemahaman materi dengan bertanya, menanggapi, ataupun diskusi kecil dengan peserta di seputar tempat duduk saudara. Kita akan menggunakan metode ice breaking, ceramah, pemutaran video pendek, diskusi terbatas, tanya jawab, ataupun curah pendapat dalam mengantarkan materi pertama ini. Setelah selesai mengikuti pembahasan ini, diharapkan saudara dapat menjelaskan konsep dasar kepemimpinan transformasional. Pada materi kedua, tentang konsep dasar coaching dan mentoring, kita akan bahas beberapa hal di antaranya. Tujuan dan prinsip coaching dan mentoring, peran dan karakteristik coach dan mentor, serta teknik-teknik coaching dan mentoring. Itu ruang lingkup yang kita bahas di materi pokok 2. Untuk membahasnya, kita butuh kurang lebih 3 jam pelajaran. Kita akan menggunakan metode ceramah, mengamati film pendek, tanya jawab, ataupun curah pendapat. Pada sesi kedua ini, materi yang kita bahas sudah mengarah ke aspek yang bersifat lebih teknis, karena berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi kegiatan keseharian ibu bapak sekalian dalam memberi kontribusi positif peningkatan kinerja organisasi. Oleh karenanya, setelah mengikuti pembahasan materi ini, saudara diharapkan dapat menguraikan konsep dasar coaching dan mentoring. Selanjutnya dalam materi ketiga atau terakhir, yaitu simulasi kepemimpinan transformasional melalui coaching dan mentoring. Pada materi ketiga ini, kita akan membutuhkan waktu sekitar 4 jam pelajaran atau 180 menit untuk mengkristalisasikan pengetahuan yang kita peroleh dalam materi 1 dan 2 melalui self-assessment peserta untuk refleksi diri kepemimpinan peserta. Juga kita akan membahas peranan pemimpin transformasional dalam menggerakkan inovasi dalam organisasi. Selain itu, kita akan membahas penerapan gaya kepemimpinan transformasional. Di sela-sela pembahasan ketiga materi tersebut, kita akan mencermati pemutaran video pendek tentang pemimpin perubahan. Sama seperti sebelumnya, selama video berlangsung, saudara diminta untuk mencermati dan mencatat nilai-nilai penting berkaitan dengan peranan dan penerapan gaya kepemimpinan transformasional. Hasil identifikasi nilai-nilai tersebut Anda simpulkan dan tuliskan dalam post-it, lalu tempelkan pada papan tulis. Selanjutnya, poin-poin pendapat dari setiap peserta dirangkum bersama di kertas plano yang sudah kami siapkan di papan tulis. Berikutnya, untuk mempertajam penguasaan keseluruhan materi, di penghujung pelatihan ini, saudara diminta untuk mempraktikkan simulasi coaching dan mentoring secara berpasangan dengan menggunakan salah satu teknik coaching yang telah kita pelajari. Anda dipersilahkan memilih topik yang paling dekat dengan pengalaman keseharian Anda dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Dengan simulasi ini, diharapkan saudara mampu melaksanakan simulasi kepemimpinan transformasional melalui coaching dan mentoring dan menerapkannya kelak ketika saudara
kembali ke tempat tugas masing-masing. Itulah waktu sekitar 180 menit atau 4 jam pelajaran, termasuk penutup di akhir sesi, yang akan kita gunakan untuk membahas materi ketiga ini. Ibu dan Bapak sekalian, selama pembelajaran berlangsung, Ibu Bapak, saya harap dapat berinteraksi aktif dengan bertanya, menjawab terkait materi, ataupun curah pendapat dengan menanggapi jawaban dari sesama peserta, dengan maksud untuk memperkaya pengetahuan dan pemahaman. Itulah alokasi waktu 9 jam pelajaran atau 405 menit yang akan kita gunakan untuk membahas materi diklat kepemimpinan transformasional, workshop pelatihan kepemimpinan administrator ini. Ibu dan Bapak sekalian berbahagia, demikian desain dan strategi pembelajaran mata pelatihan kepemimpinan transformasional, workshop pelatihan kepemimpinan administrator yang akan kita bahas bersama. Sampai jumpa dengan Ibu dan Bapak sekalian. Akhirnya, sebelum mengakhiri sesi ini, saya ingin menyampaikan kata bijak tentang kepemimpinan yang disampaikan oleh Bill Gates. As we look ahead into the next century, leaders will be those who empower others. Ketika kita melihat ke depan ke abad berikutnya, para pemimpin akan menjadi orang-orang yang memberdayakan orang lain. Selamat meneguhkan diri dan menetapkan hati untuk menjadi pemimpin yang bermakna, yang kehadirannya selalu dirindukan dan dinantikan oleh orang-orang di sekelilingnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.